pengrajin kita yang tinggal di Bantaran, di Kalimenteng, yang kalungnya cuma 60.000 harganya, tapi apa yang dia produksi untuk sekolah anak-anaknya. Butiran air mata Asri Welas tanpa terasa meleleh membasahi pori-pori pipinya. Kesedihan selebriti berusia 37 tahun ini semakin terlihat ketika nasib pengrajin Indonesia belum sepenuhnya berdiri tegak di rumah sendiri. Hati kian terasa teriris sembilu manakala Asri mengetahui sifat konsumtif beberapa selebriti yang menghamburkan uang ratusan juta rupiah hanya sekedar membeli sebuah tas produk luar negeri. Daripada beli yang brand luar negeri, saya nggak bangga tuh ada selebriti kita yang punya tas ratusan juta rupiah. Kalau dia beli ratusan juta itu, enggak. Asri berharap masyarakat Indonesia masih memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk mencintai produk Indonesia. Tidak hanya barang, produk jasa, seni dan budaya, serta tenaga kerja diharapkan mampu bersaing menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang mulai dirasakan imbasnya di negara kita. Kita nggak kalah saing dengan apa yang ada di luar, karena yang ini sangat luar biasa efeknya. Usaha kecil menengah kalau tidak diperhatikan bisa terpuruk. Harus mendukung produk lokal, dari musik, dari film, dari produk, apapun yang ada di Indonesia harus terus menjadi juara. Oci Rosdiana mengakui jika sempat tergoda produk buatan luar negeri. Tetapi Oci cepat sadar jika produk dalam negeri pun mempunyai kualitas yang tidak kalah dengan produk asing. Untuk membeli sebuah barang yang branded dari luar, mungkin itu sesuatu yang mungkin sebenarnya boleh buat dibeli. Cuman seharusnya mengutamakan produk dari Indonesia, dari negeri kita sendiri gitu kan. Yaitu contoh dia tadi batik gitu kan. Aura kecantikan Oci makin terlihat ketika mengenakan balutan batik Jakarta berwarna kuning dengan motif bunga, dikombinasi dengan untayan mahkota rambut yang dibiarkan tergerai indah. Batik Jakarta, jadi sekarang Jakarta itu lebih ke bunga, lebih ke daun dan kupu-kupu, burung hong gitu. Burung hong tuh burung hoki di Betawi. Kalau kita menikah, adatnya Betawi itu di cunduk mentulnya itu masih ada burung hong. Batik itu sebenarnya image-nya nggak yang terlalu kuno yang bisa dipakai buat kayak mbak-mbak apalah segala macam. Buat yang seumuran aku, buat pemirsa di rumah juga, maksudnya yang masih ABG, masih meranjak dewasa gitu kan. Bisa kalau pakai batik seperti ini gitu kan. Apalagi kalau misalnya ke acara-acara nggak perlu pakai dress gaun yang elegan yang sampai gimana. Ini pakai kayak gini aja udah sama kan sebenarnya, apalagi kan kita di sini pakai motifnya motif batik gitu. Buat cantik itu nggak perlu, tetap ada budaya dan nggak perlu repot cari branded ke luar negeri, padahal di Indonesia sendiri ada loh. Untuk bangkit menjadi negara yang terdepan, Asri berharap agar warga negara Indonesia tetap konsisten mencintai produk Indonesia. Mudah-mudahan kita jangan menjadi mental terjajah, selalu cinta produk Indonesia. Salut dengan Mbak Asri Welas ya, dan juga Oci yang peduli dengan nasib bangsa Indonesia. Bagaimana kita harus mencintai produk-produk Indonesia sendiri, produk dalam negeri. Dan juga ini pesan buat pemirsa bahwa jangan ragu untuk memakai produk dalam negeri seperti batik. Tadi kan dipakai sama Oci, bagus ya. Dan Indonesia banget itu menurut saya. Jadi tidak hanya mereka berdua yang mengkampanyekan ini, tapi kita semua masyarakat Indonesia. Saya yakin sekali kalau semuanya kompak, pasti produk-produk dari bangsa sendiri, dari negeri sendiri lebih kita hargai ya. Oke, dan berita berikutnya ada dari Ahmad Dhani yang semakin siap menjadi Cagup DKI Jakarta periode mendatang. Dan juga Dhani datang ke pemukiman warga dan gelar konser di sana. Cie, PDKT nih. Jadi Cagup, serius.
Begitulah aksi Ahmad Dhani dan para penggawa Republik Cinta Manajemen saat tampil di atas panggung sederhana yang digelar di daerah padat penduduk Kapuk Muara, Jakarta Utara semalam. Ya, konser bertajuk Qasidah Cinta Ahmad Dhani membuat Dhani seperti kembali pada masa-masa perjuangannya merintis karir di panggung musik tanah air. Namun konser yang menyerupai kenduri cinta Kiai Kanjeng idolanya semalam bukan semata-mata konser musik biasa. Tapi inilah cara suami Mulan Jamila bagaimana mendekatkan diri di tengah warga ibu kota Jakarta. Memberikan hiburan gratis, hiburan musik yang bermutu. Biasanya kan warga kampung kan dangdutan. Nah, sekarang warga kampung sekarang dengerin Ahmad Dhani, musiknya Ahmad Dhani. Kan seminggu sekali kita adakan roadshow untuk memberikan musik hiburan yang murah, gratis buat masyarakat, dan berharap masyarakat juga bisa terhibur ya, karena yang paling penting itu masyarakat adalah terhibur. Sekali melangkah, Ahmad Dhani memang tak pernah kenal kata mundur. Pasca dicalonkan maju memperebutkan tahta orang nomor 1 di ibu kota Jakarta tahun depan, tekad Dhani seperti tak mengenal kata surut. Bahkan demi memuluskan mimpinya tersebut, ia siap melelang barang-barang mewah dan mobil pribadinya. Siap-siap nyari uang yang banyak sama jual-jual barang. Ya, karena ternyata butuh duit banyak juga ya buat untuk maju jadi calon itu ya. Baru balon ini bukan calon, baru bakal calon. Ya ada uangnya juga lah untuk bikin survei misalnya kan, untuk sosialisasi gitu ya. Ya kalau tanya persiapan ya saya siap-siap jual barang, jual mobil. Kendati demikian, langkah kuda Ahmad Dhani terjun ke panggung politik sempat mendapat komentar sumbang dari Bim Bim Slank, sahabat perjuangan Dhani saat meniti karir di masa mudanya di Gang Potlot, Jakarta Selatan. Lantas bagaimana Dhani menanggapi kritikan pedas dari sahabatnya tersebut? Wajar ya, karena setiap usaha yang kita lakukan itu selalu mendapatkan selalu ada plus minus, ada dukungan, ada pujian, ada yang meremehkan ya. Ya itu wajar saja menurut saya, karena ya mungkin yang bersangkutan mungkin ya memang kurang memahami politik ya. Saya sih nothing tulus, karena kehidupan saya sekarang tuh enak banget. Bangun tidur sama Safia, setiap hari sama Safia, malam sama Safia. Itu hidup saya ini sekarang lagi menikmati hidup bersama anak perempuan. Jadi sebenarnya kalau jadi gubernur itu sebenarnya itu merampas kebahagiaan keluarga saya sebenarnya. Tapi anyway saya lakukan juga karena ini adalah sebuah tugas khusus dari PBNU.